Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas dosa dan catatan hitam dalam hati. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Menjadi manusia yang bersih tanpa memiliki dosa sedikit pun mungkin bisa dikatakan mustahil dan sulit untuk ditemukan, kecuali orang-orang pilihan yang memang Allah kehendaki atau orang yang memang Allah jaga dari segala perbuatan maksiat dan kesalahan. Selain mereka sebagai makhluk yang oleh Allah diberi nafsu dan akal, melakukan kesalahan seperti hal fitrah yang pasti dilakukan oleh manusia. Mengingat salah satu kalam populer dalam Islam, yaitu manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Meski tidak semua manusia melakukan maksiat dengan tujuan melanggar aturan dan menerobos koridor syariat Islam. Sebagian dari mereka ada yang melakukan maksiat karena tidak sengaja, meski ada juga yang melakukannya dengan sengaja dan nyata. Semua umat Islam sepakat bahwa tindakan paling dibenci dan tidak diridhai oleh Allah dalam melakukan maksiat dan beberapa kesalahan lainnya. Maksiat dalam pembahasan ini adalah setiap pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dengan cara meninggalkan kewajiban atau dengan mengerjakan setiap larangan, atau bisa juga diartikan setiap pekerjaan yang mampu menghalangi kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan maksiat atau melanggar syariat Islam tentu memberikan dampak yang sangat buruk bagi umat manusia. Dampak itu misalnya seperti lupa pada kebenaran dan kesalahan. Ia tidak bisa membedakan keduanya. Bahkan ia cenderung lebih dominan melakukan kesalahan. Pernyataan tegas ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Muflih Syamsuddin Al-Muqdisi yang wafat 763 Hijriah dalam salah satu kitabnya. Innal abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda thumma idza adnaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda hatta yabka aswada murbaddan la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Sungguh apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam. Kemudian jika melakukan dosa kembali, maka akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam, sampai hatinya tersisa menjadi hati hitam selamanya. Ia tidak akan mengetahui kebenaran. Ia juga tidak akan ingkar pada kemungkaran. Al-Arif Billah Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Athaillah, memberikan penjelasan lebih detail tentang penjelasan tersebut. Menurutnya, titik hitam yang Allah tulis dalam hati ketika melakukan dosa bagai pakaian putih yang terkena kotoran hitam. Badan seseorang laksana pakaian putih, sedangkan kotoran hitam bagai titik hitam tersebut. Jika saat itu langsung dibersihkan dan dicuci, maka dengan gampang kotoran itu dapat dihilangkan. Namun jika ditahan, bahkan tidak pernah mencucinya, maka bukan tidak mungkin baju yang awalnya putih menjadi hitam dan tidak seorang pun yang senang memakainya. Begitu juga dengan manusia. Ketika ia melakukan dosa, kemudian membersihkan dosanya dengan bertobat kepada Allah, maka titik hitam dalam hatinya akan dihapus. Namun jika ditahan sampai 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan selamanya, bukan tidak mungkin hatinya akan menjadi hati hitam. Dampaknya akan lupa pada kebenaran dan semua kehidupannya serba maksiat dan kesalahan. Dampak dosa yang didapatkan sebab maksiat memang sangat buruk. Bahkan semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang menutupi hati mereka. Ruhani yang suci sudah dikalahkan oleh nafsu yang buta akan kebenaran. Dalam keadaan seperti ini, dalam Al-Quran Allah menegaskan, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Syekh Abdul Hamid yang wafat 1417 Hijriah dalam salah satu tafsirnya mengatakan bahwa banyaknya dosa yang dilakukan seorang hamba tidak hanya berpengaruh pada dirinya dalam hal ibadah, lebih dari itu juga berpengaruh
pada potensinya di masa yang akan datang. Menurutnya, ayat 14 pada surat Al-Mutaffifin tersebut menjelaskan tentang dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Ia tidak memberikan jeda sedikit pun dengan melakukan tobat. Akibatnya kebiasaan buruk itu akan tertanam dalam hatinya, melekat dalam jiwanya, dan akan menjadi watak, sehingga ia akan terhalang dari manisnya ketaatan. Jika ditelusuri lebih dalam, penyebab timbulnya dosa dari melakukan maksiat adalah tergantung bagaimana umat Islam menjaga hatinya. Jika hatinya terlepas dari berbagai penyakit tercela atau mazmumah dan penyebab kerusakan hati lainnya, tentu akan sangat berat baginya untuk bisa diajak melakukan maksiat dan ringan melakukan ketaatan. Akan tetapi, jika dalam hatinya ada yang bermasalah, maka bukan tidak mungkin, bahkan rusaknya hati menjadi penyebab paling urgen dalam melakukan dosa. Lantas apa saja penyebab rusaknya hati? Sayyid Ahmad Bilal Al-Bustani Ar-Rifai Al-Husaini merekam perkataan Imam Hasan Basri perihal beberapa penyebab rusaknya hati. Dalam kitabnya disebutkan, sungguh rusaknya hati disebabkan 6 hal. Terus-menerus melakukan dosa dengan harapan taubat, belajar ilmu dan tidak mengamalkannya, jika beramal tidak ikhlas, memakan rezeki Allah dan tidak bersyukur, tidak ridha dengan pembagian Allah, dan mengubur orang mati dari mereka, namun tidak mengambil pelajaran. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan lebih detail perihal dampak-dampak dari dosa yang dilakukan seorang hamba, dan bisa disimpulkan menjadi 2 bagian, dampak secara nyata atau zahir. Misalnya, merusak kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya dengan melakukan dosa, seorang hamba sudah menerjang janji yang sudah Allah berikan kepadanya, seperti mengerjakan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Dampak yang lain seperti akan semakin berani untuk menampakkan pekerjaan-pekerjaan yang diridai oleh Allah, malas dalam beribadah, hilangnya cahaya hidayah darinya, dan dampak secara batin, misalnya menjadikan hati keras dengan tidak bisa menerima nasihat-nasihat baik, hilangnya rasa manis dari ketaatan, dan jiwanya dikuasai oleh nafsu-nafsu setan, serta akan lupa pada akhirat dengan segala akuntansi yang akan ia hadapi kelak. Menurut Ibnu Athaillah, semua ini akan terjadi pada diri orang-orang yang melakukan maksiat. Seharusnya tanpa adanya dampak-dampak yang telah disebutkan sekalipun, bahkan hanya sekedar berganti nama, misalnya dari predikat orang yang taat menjadi orang yang khianat, sudah sangat cukup untuk memberikan kesadaran bahwa dosa memang sangat buruk pada diri manusia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Athaillah, jika seandainya dalam maksiat tidak ada dampak selain perubahan nama, maka hal itu sudah sangat cukup. Maka sesungguhnya jika engkau adalah orang yang taat dan dinamai orang baik yang menghadap Allah, dan jika engkau bermaksiat, maka namamu berubah menjadi orang jelek yang berpaling. Jika dengan perubahan nama saja seharusnya memberikan kesadaran bahwa dosa memang sangat buruk bagi diri manusia, lantas bagaimana jika perubahan itu sampai merubah kenyamanan rasa taat menjadi kenyamanan maksiat, dan kenyamanan bermunajat berganti menjadi budak syahwat? Ini masih dalam persoalan dampak. Lain lagi jika sampai berdampak pada sikap. Jika sikap awalnya adalah orang yang baik atau muhsin, berbalik menjadi orang yang jelek, musyi', dan semoga oleh Allah selalu dijauhi. Jika dengan melakukan dosa bisa berdampak pada hilangnya derajat mulia di sisi Allah menjadi orang yang sangat hina. Oleh karenanya, sebagai umat Islam harus selalu memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhi dari berbagai penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti keimanan yang telah tertanam dalam hati. Juga memohon agar kenyamanan taat tidak hilang dan diganti menjadi kenyamanan maksiat. Derajat yang sudah diraih di sisi Allah tidak sampai diturunkan. Minimal jika tidak bisa berupaya untuk semakin meninggikan derajat di sisinya dengan selalu menambah ketaatan, tidak turun dengan adanya kemaksiatan. Artinya, sebisa mungkin maksiat tidak dilakukan, karena bisa menjadi penyebab hilangnya derajat mulia yang telah diraih di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.